Dan benar hanya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami, yang menjadi sumber penolong kami, yang menjadi sumber kekuatan kami. Hanya Tuhan yang dapat membuat kami tenang, hanya Tuhan yang dapat membuat kami hidup, walaupun seringkali terasa berat, namun kami tetap bersyukur, kami tetap tenang karena ada Tuhan yang memberi kekuatan dan pengharapan kepada kami semua. Demikian juga ketika firman Tuhan ini boleh kami pelajari bersama-sama, kami percaya ada kekuatan Tuhan, ada pengharapan yang daripada Tuhan yang dapat menjadikan kami pribadi yang semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan. Menjadi pribadi yang semakin hari semakin dapat menguasai diri, menguasai ketakutan, dan juga menguasai kekhawatiran kami. Supaya apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kami tetap mengandalkan Tuhan dan dapat menyelesaikannya selangkah demi selangkah dengan penuh mengandalkan Tuhan. Sebab kami percaya, kami yakin bahwasanya apapun yang kami kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang dapat kami selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan berakhir dan selalu berakhir dengan indah menurut kehendak dan rencana Tuhan. Kuasai waktu kami selama beberapa menit ke depan, kuasai ruangan ini, kuasai hati dan telinga kami serta pikiran kami untuk dapat benar-benar terfokus ke dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman ini tidak hanya kami dengar, namun termateraikan di dalam hati, pikiran, dan hidup kami. Dan pada akhirnya nanti setelah kami keluar dari tempat ini, Tuhan mengubahkan kami menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang siap melakukan apa yang firman Tuhan katakan pagi ini. Hamba-Mu tidaklah sempurna, sebab itu hamba-Mu memohon penyertaan yang daripada Tuhan. Kuasai bibir, lidah, hati, dan pikiran ini untuk benar-benar menyampaikan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Nah, ini bener. Selamat pagi. Sing guyu karena datang KPW, makanya guyu. Karena ada KPW, malam-malam saya nyebutnya selamat pagi gitu. Karena dalam konsep pikiran saya, waktu kemarin saya jelaskan, dan memang ini bukan pembelaan, tapi benar sungguh terjadi. Saya 2 minggu tidak berkhotbah di sini. Jadi yang tak bayangnya itu saya mau nyampaikan saya kangen karena 2 minggu sudah tidak khotbah di depan jenengan gitu. Nah, bayangan saya yang namanya khotbah pasti minggu pagi. Makanya ketika terucap salam ya akhirnya ya selamat pagi gitu. Padahal masih malam gitu. Untungnya yang datang tidak ada yang ngantuk. Akhirnya podo ngoyak, malam Pak. Oke, gitu. Minggu terakhir di bulan Maret, mohon maaf jikalau tidak maksimal di dalam menyampaikan tema yang saya berikan pada bulan ini tentang kekhawatiran. Karena dalam bulan Maret ini berarti hanya 2 kali saya menyampaikan itu khususnya dalam khotbah. Walaupun dalam renungan jam doa atau bahkan kemarin KPW selalu saya singgung tentang tema ini. Saya bersyukur dan terima kasih juga kepada Bu Yohana yang sudah menolong menyampaikan firman Tuhan.
Kemarin tukar mimbar juga Pak Bayu Kinle menyampaikan tema yang ada tentang kekhawatiran ini. Jangan kamu khawatir. Nah, itu temanya. Tetapi di sisi lain saya juga bersyukur, artinya saya akan mengakhiri dengan kesimpulan. Mencoba menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan, tidak hanya dari saya tetapi dari beberapa hamba Tuhan yang menyampaikan khotbah tentang tema ini, juga dari beberapa pembahasan perenungan dalam jam doa, KPW atau kegiatan apapun. Mengapa ini perlu sekali ditekankan? Orang hidup itu memang selalu akan mengalami masalah. Betul? Selama manusia masih hidup, selama kita masih hidup, akan terus selalu mengalami masalah. Lupa kuwi dongane elek berarti. Ini bukan perkara doa. Saya tidak sedang mendoakan jelek. Tetapi yang namanya manusia selama hidup pasti akan mengalami masalah. Apakah itu besar, apakah itu kecil, itu masalah. Apakah itu besar, apakah itu kecil, itu ujian. Karena setiap hari, setiap saat, setiap tahun, Tuhan mau supaya kita naik level. Tuhan mau supaya kita terus bertumbuh. Pun juga demikian dengan gereja. Satu masalah terselesaikan pasti akan muncul ujian yang lain. Bukan karena Tuhan jahat, bukan karena doa kita yang baik tidak dikabulkan Tuhan, tetapi karena Tuhan mau supaya setiap gerejanya mengalami pertumbuhan. Karena di mana orang mengalami permasalahan, biasanya orang itu akan terlahir kembali menjadi pribadi yang lebih Ada beberapa orang tua, saya tidak tahu apakah ini mitos atau ada semacam penelitiannya. Secara ilmiah saya tidak tahu. Ya, jadi di awal saya katakan ya, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, yang saya temui, seringkali terjadi. Dan mungkin di antara hidup jenengan, keluarga jenengan mungkin juga ada. Ketika orang tua terlalu protektif kepada anak. Maem ini tidak boleh. Betul ya? Ada yang seperti itu? Minum susu tidak boleh, susu kemasan itu tidak boleh. Minum es krim tidak boleh. Buah harus buah tertentu, tidak boleh sembarangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ada tahu apa yang terjadi? Kenyataannya anak-anak yang dilarang ini dan itu dengan tujuan supaya tidak sakit, pada kenyataannya justru seringkali sakit-sakitan. Betul tidak? Mengalami itu tidak? Melihat itu tidak? Saya tidak tahu penelitiannya secara ilmiah seperti apa, saya tidak tahu. Itu bukan ranah saya, tetapi yang saya lihat itu seringkali terjadi. Logika saya menerimanya demikian. Anak yang maem ciki, maem sembarang-barang, asal tidak berlebih ya, itu secara otomatis akan menimbulkan imun tubuhnya sendiri. Sehingga kalau suatu saat dia maem ciki itu lagi atau sejenis itu, tubuhnya wes tahu ngadepi itu. Maka kalaupun itu berbahaya, imun tubuhnya akan otomatis akan memblok. Tetapi mereka yang tidak pernah dibiarkan untuk menyentuh ini dan itu, sementara ketika anak bertumbuh, ketika dia sekolah, orang tua tidak 24 jam mengontrol mereka. Bisa jadi ada temannya makan apa, dia kepengen karena nggak pernah makan itu. Aku minta ndang, atau ditawari mau ndak? Oh mau, ambil walaupun sak cokot. Tetapi karena tubuhnya, imunnya tidak pernah menghadapi itu, maka akhirnya mulai batuk, pilek, panas dan lain sebagainya.
Bisa karena terbiasa. Menjadi kuat karena terbiasa diuji. Menjadi kuat karena terbiasa menghadapi masalah. Itu setidaknya yang saya yakini mengapa setiap kehidupan manusia akan selalu dipenuhi atau selalu menghadapi masalah sampai ia mati. Akan selalu ada masalah supaya Tuhan membuat kita semakin bertumbuh, semakin kuat dan semakin dewasa. Nah, maka dari itu kaitannya dengan tema bulan ini, ojo khawatir. Hidup itu tidak usah khawatir. Karena mau dikhawatirkan seperti apapun, masalah juga akan tetap terjadi. Mau dikhawatirkan seperti apapun, Anda mau takut seperti apapun, masalah akan tetap ada. Maka jangan khawatir. Nah, pagi ini saya akan mencoba menyimpulkan semua itu sambil menyampaikan, menyatakan mengapa atau apa yang akan terjadi jika hidup kita itu dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Judulnya api menurut saya, dihancurkan oleh kekhawatiran. Apa yang dihancurkan? Tentu itu berkaitan dengan hidup kita, berkaitan dengan masa depan kita, berkaitan dengan apa yang kita cita-citakan, berkaitan dengan apa yang menjadi prioritas hidup kita akan hancur oleh karena kekhawatiran. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu akan membuka nats firman Tuhan kita, ayat tema bulan ini dari kitab Matius pasal 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25 sampai 32 saya mencatat di sini. Namun Matius 6 25 sampai 32. Sambil menunggu yang lain mencari, saya akan membacakan, silakan menyimak. Tentang hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Ngopo toh kok ora oleh khawatir? Kenapa toh kok tidak boleh khawatir? Loh Pak, jarane khawatir itu wajar, ya memang wajar, ya memang manusiawi, ya memang maklum kalau orang manusia hidup khawatir. Tetapi yang tidak maklum, yang tidak wajar, yang salah, yang tidak benar adalah ketika hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran. Wes ngerti khawatir, njur telus dilanjut nih, nah itu yang salah. Karena yang terjadi, saya mencatat ada 3 poin, saya akan berkhotbah cepat saja ya, semoga bisa cepat. Karena kita jadwalnya hari ini full. Jangan pulang dulu. Setelah ibadah kita akan mengadakan musyawarah gereja, atau yang dulu dikenal dengan rapat urusan gereja, seperti yang saya sampaikan beberapa minggu lalu. Dan saya harap jenengan membawa bahannya supaya cepat nanti. Yang kedua, nanti kita akan kerja bakti.
membersihkan gereja dan lingkungannya. Ya, ini programnya seksi keperawatan gereja. Minggu keempat, tiap minggu keempat kita akan kerja bakti. Nah, ini saya pikir bagus sekali ya. Pak, dari benulan dikerja bakti, saya dikerjain kok apa? Ya mesti ono. Lumut ki tubuhe bedino. Akan gitu. Semoga bisa cepat. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Yang pertama saya mencatat dalam ayat 25 katakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lalu kenapa kamu masih khawatir? Kalau kita membiarkan kekhawatiran itu terus-menerus menguasai hidup kita, yang terjadi adalah kita akan semakin jauh dari prioritas hidup kita. Kita akan semakin jauh meninggalkan apa yang terpenting dalam hidup kita. Kita akan semakin jauh melupakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Mengapa? Karena hidupnya habis, waktunya habis dinggo khawatir. Sedangkan seperti ayat 25 ini katakan, padahal ada yang lebih penting dalam hidupmu. Loh Pak, makanan itu penting. Ya. Pakaian itu penting Pak. Iya. Tetapi firman Tuhan katakan, ada hal yang lebih penting dari makanan dan minuman itu, yaitu tubuhmu. Anda punya makanan berlimpah, duitmu akeh, lambimu apik, ning awake loro-loronen. Apa ya enak makan makanan itu? Flu sithik wae, irung bumpet sithik wae rasane makmurane rasane. Ya toh? Jenenge mboten? Awak meriang sithik wae disuruh makan leren tukaran. Ora enak ya ora enak kan gitu. Itu salah satu contohnya. Apapun yang menjadi kekhawatiran kita hanya akan menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran kita. Semakin kita terfokus ke dalam ketakutan kita, semakin kita tidak akan menyelesaikan apapun dalam kehidupan kita. Semakin kita meninggalkan apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Hanya akan buang-buang waktu, tenaga, dan pikiran. Karena ada banyak hal yang jauh lebih penting dalam hidup untuk diselesaikan dan menjadi prioritas. Siapa yang tidak takut dengan pandemi? Siapa yang tidak mengalami kekhawatiran saat pandemi? Semua orang khawatir, semua orang takut, semua orang kepikiran. Tapi justru sesungguhnya, kalau ini yang saya tahu, menurut hasil penelitiannya, semakin orang khawatir semakin menurunkan imun tubuh. Betul? Maka akhirnya menyebabkan orang itu semakin mudah terserang. Kalaupun terserang, mudah parah. Karena apa? Saya takut, saya khawatir. Nah, ini bagi saya orang yang tidak tahu prioritas. Daripada waktumu habis buat pikirkan, ya bersyukur puji Tuhan ya, sekarang pandemi sudah, saya tidak katakan hilang, tetapi sudah berkurang jauh drastis. Jenengan juga sudah nggak tak oyak-oyak pakai masker, monggo maskeran, nggak juga silahkan gitu. Gitu? Karena pemerintah pun juga tidak melarang itu. Tapi ketika itu dulu masih rame, pandemi itu masih rame, corona itu masih rame. Ada banyak prioritas yang justru tidak tersentuh. Orang terlalu sibuk dengan kekhawatirannya sampai lupa bahwa ada prioritas yang salah satunya disebut dengan prokes. Ada prioritas yang namanya menjaga imun tubuh, menjaga kesehatan dengan olahraga. Terlalu khawatir, ngomah terus ra gulem ngopo-ngopo, padahal hidup itu tetap harus berjalan. Terlalu takut, blonjo takut, pergi kemana takut, olahraga jadi takut, malah loro-loronen ndek omah.
Itu bagi saya orang yang terlalu dikuasai kekhawatiran hingga lupa apa yang menjadi prioritasnya. Kon kerja males, konek gereja ya emoh. Padahal pemerintah sudah memberikan aturan batasan boleh asalkan dengan, nah kan gitu. Tapi karena terlalu dikuasai kekhawatiran sampai dia jauh dari apa yang seharusnya menjadi prioritas. Dan hal ini berlaku dalam kehidupan kita secara pribadi maupun rumah tangga. Apa kekhawatiran Anda saat ini secara pribadi? Lagi khawatir apa? Sembako muda? Kan mendekati lebaran. Biasanya harga pokok khawatir. Lho rapopo khawatir. Oh manusiawi ya. Wajar kok. Tetapi jangan dikuasai oleh kekhawatiran itu. Waktu kita akan habis di sana. Sementara kita tahu ada hal yang lebih prioritas apa? Kerja. Daripada mung khawatir tok, mung takut tok, mung wedi tok, kerja. Ya kan? Itu prioritas. Ada hal yang lebih prioritas yang akan hilang kalau kita terus-menerus dikuasai oleh kekhawatiran. Saya sampaikan untuk Paskah besok itu dana yang dibutuhkan itu kurang lebih sekitar 1.400.000 sekian untuk Paskah. Semua rangkaian Paskah ya, belum kenaikan. Dan informasi dana atau kas yang ada di bendahara sekarang, bendahara Pansus, itu sekarang baru terkumpul berapa Pak Eko? 491. Artinya kurang 1 juta. Waktu tinggal beberapa hari. Mau narik jenengan lagi? Saya bilang Pansus ojo. Lagi tes we dijak urunan untuk membayar pajak. Bukan masalah isin atau ora isine. Seharusnya yang isin ya justru kita ini. Karena memberi kepada Tuhan itu harusnya total. Kok sampai, kalau ini berbicara isin gak isin gitu ya. Kok sampai kas untuk Paskah kurang sekian banyak itu. Ya sing isin kudune ora panitiane, tapi kita ini yang ikut ambil bagian di dalamnya gitu. Tapi saya katakan kepada Pansus kemarin dadaan juga, dan mohon dukungan doanya, minimal dukungan doanya. Karena kita nggak mau dikuasai oleh kekhawatiran. Daripada waktu entek dige mikir, dige khawatir, wah iso pora ya, wah bisa pondak ya, wah terlaksana pondak ya, terkumpul kesuwen dadak mikir khawatir kono. Kita bergerak sekarang. Ada yang lebih prioritas daripada itu, yaitu apa? Ngumpul nih, bekerja, ngupoyo. Salah satu upayanya harusnya terlaksana kemarin, tapi karena ini sifatnya dadaan, alatnya bahane rongono. Kita mau jualan takjil. Modalnya dari mana? Jarang ada duit urunan Pansus. Orang akeh kok urunannya 20.000, 50.000. Enek saya nyusul 10.000 apa 5.000 apa ora wis sembarang. Yang penting ada modal, kita jualan. Orang kita yang pertama buka 10 bungkus dulu, 20 bungkus dulu, jualan dulu. Setiap hari kita jualan. Saya dodolan sapa? Ya Pansus. Jenengan kalau mau bantu monggo. Nah ini Pansus gak duwe meja ini untuk jualan. Makanya kemarin gak jadi jualan. Nah kalau ada yang punya meja lipat boleh dipinjam, puji Tuhan. Meja lipat lah ya, saya iso digawa, gampang digawa. Dari mana waktu habis digunakan untuk takut, untuk khawatir, cukup apa gak cukup? Mendingannya untuk kerja, mendingannya untuk melakukan sesuatu yang berwujud, yang bermanfaat. Pak, kita kan punya iman, kita berdoa, ya. Tapi Yakobus katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Dongo tok orang ngupoyo padha wae. Ini berlaku dalam segala aspek kehidupan kita. Artinya jangan habiskan waktu kita untuk mengkhawatirkan ini dan itu. Sementara prioritas hidup yang salah satunya adalah menyelesaikan persoalan itu
justru tidak tercapai. Prioritas hidup itu kalau ada masalah ya diselesaikan, ora dikhawatir nih. Ora ditakutkan tetapi dikhawatirkan. Waktu kita akan habis, waktu kita akan terbuang sia-sia kalau kita terus-menerus hidup dalam kekhawatiran. Sementara kekhawatiran itu pasti akan menggerogoti sedikit demi sedikit kehidupan kita. Dan percuma khawatir. Mengapa? Karena yang kedua saya mencatat berdasarkan ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Enggak ada. Artinya kekhawatiran itu tidak akan mengubah apapun. Ngapa kita enggak boleh khawatir? Karena kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah apapun. Masalah tidak akan menjadi selesai hanya dengan kita menjadi khawatir. Tetapi masalah akan selesai kalau kita selesaikan. Karena yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah ketenangan. Nah, padha koyok wingi yang dipelajari di KPW. Dalam kemarin KPW di rumah Pak Pri belajar tentang ketenangan. Mengambil dari kisah Yesus yang dihantam badai bersama para muridnya. Dalam perjalanan pelayanannya ada satu ketika kapal atau perahu yang Yesus tumpangi dihantam oleh badai, digoncang dengan hebat oleh badai sampai airnya menerobos masuk. Murid-murid panik, murid-murid ketakutan. Apa yang Yesus lakukan? Apa Yesus kerjakan? Tidur. Sing iso jawab berarti kemarin datang KPW. Yang Yesus lakukan cuma tidur. Nah, tak contohin lagi kemarin juga Daniel di gua singa. Semalaman dia dibiarkan di gua singa. Logikanya kalau semalaman di gua singa berarti Daniel sarene teng pundi? Hah? Teng gua singa. Jadi Daniel malam itu semalam-malaman dia dikepung oleh singa, dia tidur di antara singa. Orang normal. Orang enek menungso normal yang tidur di antara singa-singa yang sedang lapar. Tapi Daniel justru Yesus di tengah badai tidur. Daniel dikepung di antara singa-singa yang lapar tidur. Artinya apa? Masalah apapun selesaikanlah dengan tidur. Lah daripada khawatir yang mending tidur. Tetapi kemarin saya mengkaitkan juga. Loh ya toh, ngapain susah-susah dipikir tidur aja. Lah bangun tidur apa masalah selesai? Ya belum tentu. Sepenting tidur sih daripada mikir ngeluh kan. Tapi tidak ada yang tahu. Nyatanya dengan Daniel bangun tidur ya singa-singanya orang makan ngerikiti jempolnya atau dirijili Daniel kok. Masalah ya tidak bertambah banyak. Mungkin kalau Daniel sok jago ya nggo pentungan hus mati pangan karo singa. Artinya apa toh? Kalau kemarin saya mencoba mengkaitkan tidur itu adalah bentuk dari ketenangan. Yesus bangun pada akhirnya untuk meredakan badai. Apa yang membuat Yesus bangun? Karena apa? Dibangunkan. Yesus bangun bukan karena badainya, tapi karena dia dibangunkan murid-muridnya yang sedang ketakutan, yang sedang panik. Artinya apa? Tenang. Kemarin saya sedikit mencoba memvisualkan dalam pikiran saya, mengutak-atik gadokkan. Karena yang kemarin banyak yang tidak datang KPW, tak ceritani meneh gitu. Apa yang saya bayangkan? Mungkin saja Yesus sempat melek. Tapi ketika dia melihat, oh, badai toh. Ya wes tidur lagi. Mungkin nggak ada yang tahu. Tapi iya ataupun tidak, intinya apa? Badai itu tidak membuat Yesus khawatir. Badai itu tidak membuat Yesus takut. Badai itu tidak membuat Yesus lantas terbangun dan terjaga ora iso turu meneh. Bukan. Yang membuat Yesus itu bangun adalah murid-muridnya yang membangunkan dia. Karena apa? Wedi.
ketakutan, panik. Dengan ketenangan Yesus mampu menghadapi badai. Loh, Yesus kan Tuhan, Pak, mukanya tenang. Loh, Anda kan punya Tuhan, saya kan punya Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak? Halo, bapakmu ora wedi kok kamu takut. Lah mbok akoni bapak napa mboten? Lah kamu diakui anak napa mboten? Lah bener bapak dan anak napa mboten? Wong bapakmu saja gak takut kok anaknya takut. Sehebat apapun badai yang menguncang kehidupan kita, tetaplah tenang. Karena di dalam tinggal tenang ada jawaban. Di dalam tinggal tenang ada kuasa. Beda lek karo kemrungsung. Beda lek karo kuatir. Saya contohkan kemarin begini. Goleki peniti. Ayo jenengan goleki peniti. Kadang lek digoleki ora ketemu, padahal selak butuh. Iya. Tapi lek pas ra butuh, ora lagi goleki, mbok sing cemantel nek klambi, mbok sing cemantel nek ngene apa iki jenenge? Korden. Mbok sing gebletane ndi ana wae peniti. Karena apa? Golekine kemrungsung mergo selak butuh, selak dinggo, selak dipakai. Tapi ketika Anda tenang, pikiran tenang, ora pengen golek apa-apa, ketemu. Loh, lagi ketemu padahal yang golek nek kene iya karena golekmu nek kono karena karo kemrungsung. Mukane enggak teliti. Kekhawatiran itu tidak akan menyelesaikan apapun, tetapi setiap orang yang mampu menguasai dirinya tetap tenang, minimal dia bisa menguasai keadaan. Kalaupun masalah belum terselesaikan, minimal dia bisa menguasai keadaan, menguasai dirinya sendiri. Sehingga tidak membuat masalah itu semakin besar. Beberapa kali saya mendapat laporan tentang, saya pernah cerita kalau tidak salah, tentang pembulian anak-anak saya. Si Ufra itu dibully, dulu kelas berapa ya? Pernah dimasukkan kelas 2 SD, pernah dimasukkan di kelas, dipukuli sama temannya, sama di perutnya gitu. Ada 5 anak atau berapa gitu. Dipukuli perutnya, dimasukkan di dalam kelas kosong. Sebagai bapak aku emosi mboten. Yo pastilah. Aku tidak pernah mukul anakku apalagi di perut ya. Dia dipukuli di perut. Bahaya kan? Emosi saya. Kalau seandainya waktu itu saya langsung budal ke sekolah, tak cari anak-anak itu, tak cari orang tuanya, bisa enggak? Bisa wae. Bisa aja. Lu kan tapi pendeta ora urusan, ini masalah anak. Ini masalah anak. Tapi bersyukur saya tidak lakukan itu. Bukan hanya karena saya pendeta. Bukan karena saya hamba Tuhan menyampaikan, bukan itu. Tapi mencoba untuk tetap tenang supaya tidak membuat masalah semakin besar. Tenang supaya masalah setidaknya tidak semakin besar. Dan kok solusinya piye, Pak? Akan ketemu jalannya sendiri. Dengan kamu menjadi karena kekhawatiran dalam bentuk apapun tidak akan menyelesaikan Yang ketiga, mengapa nggak boleh khawatir? Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, apakah yang akan kamu minum, apakah yang akan kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di surga tahu. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya dengan khawatir.
Anda hanya akan melunturkan iman dan percaya kepada Yesus. Dengan khawatir tidak akan membuat iman kita bertumbuh. Tapi yang terjadi, kita akan semakin jauh dari parahnya. Dengan khawatir akan membuat kita semakin meremehkan dan merendahkan kuasa Tuhan. Dalam ayat 32 katakan, Tuhanmu tahu kamu butuh itu. Tapi kalau kamu terus-terusan khawatir, podo karo ngeremeh ke Tuhanmu yang maha tahu. Apa kamu wis gak percaya karena Tuhanmu yang maha tahu? Apakah kita sudah tidak percaya kepada Yesus yang kita sembah? Sampai-sampai kita harus khawatir. Kan ngeremehke banget itu. Itu merendahkan Tuhan kita. Itu merendahkan kuasa Tuhan kita. Eman-eman. Maka sia-sialah iman kita selama ini kalau kita terus hidup dalam Tidak usah khawatir karena apa? Ayat 32 menegaskan, karena Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apakah itu pakaian, apakah itu makanan, apakah itu minuman, apakah itu hal-hal receh dalam hidupmu yang seringkali membuatmu khawatir walaupun itu receh. Ora usah khawatir, Tuhanmu yang maha tahu itu, Tuhanmu yang maha kuasa itu ngerti apa yang harus dilakukan. Enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Dalam beberapa kali peristiwa itu, kemarin ketika saya pulang ke Kediri, saya diajak oleh tante untuk renang. Kolam renangnya bagus, tapi kolam renang di tengah kampung gitu loh. Kolam renang baru di tengah kampung, bersih, luas. Bayar cuma 5.000. Nggak tahu deh Semarang ada apa enggak. Kalau itu ada di Semarang, cah sekolah minggu sering tak ajak rono bakal mesti. Bersih Pak, bagus kolam renangnya. Tempatnya juga luas, komplit, ada kolam anak-anak, kolam dewasa, maksimal 1,5 meter kalau nggak salah. 1,5 atau 2, hampir 2, 1,5 meter. 1,5 meter kan cukup bagi renang kita Pak. 5.000 rupiah bayarnya. Nah, saya kan molek saya renang di kolam anak-anak ngapain gitu. Anak-anak yang biasanya tak ajak untuk renang di kolam dewasa. Beberapa kali mereka takut, beberapa kali mereka wedi. Wedi ngolek apa-apa nih, wedi nanti kalau aku tenggelam gimana. Ya saya cuma katakan, apa ora percaya karo papamu? Apa ya mungkin papamu akan menenggelamkan kamu? Apa ya mungkin papamu akan mencilakakan kamu? Kok ngeremehne papamu? Kok rak percaya karo papamu? Nah hidup kita itu seringkali seperti itu loh. Kita tahu bahwa Bapa kita yang di surga tidak akan pernah mencelakakan kita, amin. Tapi kita seringkali masih khawatir, takut ini dan itu. Apakah kita sudah tidak sepercaya itu dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah iman kita sudah seluntur itu hingga akhirnya kita dikuasai oleh kekhawatiran? Tapi saya memaklumi karena mereka masih anak-anak, baik dalam usia maupun kedewasaan mentalnya. Tapi Anda dan saya ini sudah dewasa. Mayoritas kita yang ada di tempat ini sudah dewasa, baik secara usia dan saya percaya secara mental dan iman. Amin. Sudah tidak seharusnya lagi takut. Sudah tidak seharusnya lagi dikuasai oleh kekhawatiran dan meremehkan, merendahkan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Pak, nyatanya aku orang takut ya tetap gini terus, tapi dengan takut hidupmu akan semakin parah. Ini bukan lagi-lagi bukan doa jelek, tapi coba saja kalau nggak percaya. Hidupmu tidak akan tenang dengan khawatir. Hidupmu tidak akan tenang dengan dikuasai ketakutan. Masalahmu tidak akan pernah selesai. Podo-podo rak selesai nih. Kenapa membiarkan hatimu tersiksa dengan ketakutan dan kekhawatiran?
Mending ditinggal tidur. Ya toh? Jenengan mikir grantes ngeluh ra iso turu, masalahmu rak selesai. Jenengan tidur, masalahmu rak selesai. Milih ndi? Menak tidur bahkan. Tidur tenang, ayem. Podo-podo rak selesai nih kata-kata. Tapi saya percaya setidaknya dengan kita tenang, tidak akan membuat masalah semakin besar. Poinnya bukan tidurnya ya, tapi tenangnya gue mau lo orang lagi gak tenang ya iso tidur kok. Ya Pak Pri ya. Aku kena dewe yo. Ora ngopi nopon. Cuman dibuatkan kopi. Ditawari kopi, enggak, saya tadi barusan ngopi. Lah kenapa? Kok malam nggak bisa tidur? Oh berarti ora tenang. Aduh kena dewe aku ya. Oke. Guyon tapi kan. Loh tapi bener loh, jenengan kalau pikiran lagi gak tenang pasti gak akan bisa tidur. Bukan masalah kopi, saya juga kemarin sampaikan loh, justru saya lagi gak ngantuk, gak bisa tidur. Aku minum kopi secangkir kecil malah ngantuk. Pahit loh asal ya, gak pakai gula loh. Malah bisa ngantuk, malah bisa tidur. Jadi bukan masalah kopinya sebenarnya, tapi karena pikirannya belum tenang. Artinya ketika ada masalah dan Anda bisa tidur, bersyukurlah, pikiranmu berarti tenang. Ya toh? Tinggal menjalani hidup hari lepas hari. Masalah, biarkan waktu yang menyelesaikan. Saya pernah katakan, ini tak ingatkan lagi, tidak semua masalah itu ada solusinya. Tidak semua masalah itu ada jalan keluarnya. Nah terus piye Pak? Ikuti aja alurnya Tuhan. Nanti waktu yang akan menyelesaikannya setahap demi setahap. Coba lihat kembali ke belakang. Apa semua masalahmu ada solusinya? Apa semua masalahmu sudah ketemu jalan keluarnya? Tapi nyatanya bisa hidup enggak sekarang? Nyatanya sekarang masih bisa bertahan enggak? Nanti lama-lama gak kerasa oleh rampung dewe. Berarti lah aku diutang karo tanggoku rama-rama lunas dewa. Ya itu enggak. Itu beda. Bisa jadi kalau tiba-tiba tetanggamu dijamah oleh Tuhan, hatinya untuk wes lah tak ikhlas deh gitu. Ning ya kuwi longko gitu. Yang namanya orang utang ya kudu nyaur. Kewajiban orang berutang adalah bayar. Kewajiban orang yang berjanji harus menepati. Gitu, janjiane jam piro ya kudu tepat. Gitu. Janjiane jam 7, dinteni sampai jam 8 ora enek kabar, setengah 9 ngabari. Aku gak sido mangkat. Lah kan ngerusak acara kayak gitu. Wis dinteni lak sido mangkat. Karoane lek telatos yang penting mangkat kan gitu. Ngerti ngono ket mau ditinggal kan gitu. Janji harus ditepati sebagaimana hutang harus dibayar. Ojo koyok sing lagi viral-viral dek video ya. Sing diutang malah luwih galak. Sing ngutang luwih galak daripada sing ngutangi. Wong nagih utang, wong minta hak uangnya malah koyok nembung utang gitu. Itu orang-orang yang tidak tenang. Orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, yang masalahnya tidak akan menjadi selesai dengan teriak-teriak. Saya ada satu ilustrasi gini. Kita tinggalkan ini kekhawatiran. Karena saya tidak tahu, mumpung aku ingat. Terakhir. Semoga tidak terlalu lama. Wis 40 menit. Tetap lama. Terakhir, pernah mendengar cerita tentang burung kecil, sapi, dan kucing? Pernah dengar enggak? Piye ceritanya? Suatu ketika ada burung kecil yang terjatuh ketika dia terbang, karena ini cerita bukan di Indonesia, karena di Indonesia nggak ada musim dingin. Waktu itu sedang musim dingin, sangat dingin, hingga akhirnya burung ini terjatuh karena membeku.
Loh, di beberapa negara yang punya musim dingin, burung itu urip tapi terbungkus es gitu loh, karena membeku. Ada beberapa relawan yang suka memecahkan es itu supaya burung itu bisa bergerak. Nah, burung kecil ini terjatuh karena membeku. Nah, karena nggak bisa gerak, tiba-tiba ada sapi yang datang, yang kebetulan nyun sewu, maaf bukan jorok ya, tapi pup pas tepat di burung yang membeku ini. Luar biasanya, karena kuwi anget-angete keluar dari oven, kayak matang keluar dari oven, anget, bahkan mungkin cenderung panas, akhirnya lapisan es yang membeku di badan burung itu meleleh. Burung itu terbebas, seneng, walaupun badannya mambu tapi seneng, saking senengnya nyanyi-nyanyi, ngoceh-ngoceh. Tanpa dia sadari, tidak jauh dari tempatnya ada kucing yang diam-diam merayap. Wih, cecak, ini kucing. Dan diam-diam mendekati dan kemudian memakan burung itu. Apa yang dapat kita ambil dari sana? Pernah tahu cerita itu? Pernah tahu? Dor. Sapi yang membuang kotoran itu ibarat orang yang nampaknya berbuat buruk kepada kita. Wong kok senengane nesu-nesu, terus wong kok senengane ngoyak-ngoyak, terus padahal maksud tujuannya baik. Tapi seringkali orang-orang seperti ini dipandang buruk oleh kita. Sapi itu walaupun ngasih tapi ternyata membebaskan burung itu. Tetapi kucing itu ibarat orang yang ketoke meneng jeblo nyaplok. Ketoke api jeblo nusuk komburi. Itu pada kayak kucing tadi. Maka jadilah pribadi yang berhikmat. Ojo gampang menilai orang hanya dari luarnya. Sing ketoke senengane nesu, sing ketokane galak belum tentu elek. Sing ketokane meneng urung tentu apik. Karena kita tidak pernah tahu apa yang ada dalam hati orang itu. Jangan menilai orang hanya dari apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan, apa yang ia katakan. Sebelum kita tahu isi hatinya. Lalu dari burung tadi. Nah, ini yang kaitannya dengan apa yang mau saya sampaikan. Dari burung tadi, apa yang dapat kita pelajari? Ayo apa? Satu aja, kira-kira dari burung tadi apa yang dapat kita pelajari? Apa Pak Di? Jangan terlalu senang berlebihan. Boleh, ada benarnya, tapi kurang pas. Lebih tepatnya, menurut apa yang saya tahu, apapun keadaan hidupmu, meneng. Lagi seneng ya aja berlebihan, lagi susah ya rasa keluar-keluar. Karena Anda tidak akan pernah tahu siapa yang akan datang dalam hidupmu. Apakah itu sapi sing ketok engkei kotoran jebule menyelamatkan, atau kayak kucing sing ketok ngrindik kalem-kalem jebule ngemplok. Mendingane tenang. Tetap tenang, kuasai diri, kuasai keadaan. Menang, kalau firman Tuhan katakan, dia masuk kamar berdoalah. Itu jauh lebih baik daripada keluar-keluar. Masalahmu tidak akan selesai dengan keluar-keluar. Yang terjadi ya kayak manuk mau. Kita nggak akan pernah tahu siapa yang akan datang dalam kehidupan kita. Yang nampaknya baik ternyata tujuannya mencelakakan akeh. Ya toh? Banyak manusia seperti itu sekarang. Baik, kesimpulannya, ojo khawatir. Khawatir tidak akan menyelesaikan apapun dalam hidupmu. Khawatir justru akan menambah beban dalam hidupmu. Khawatir justru akan menjauhkanmu dari prioritas hidupmu yang lebih penting. Khawatir hanya akan menghancurkan imanmu, melunturkan imanmu, ngeremehne Tuhanmu. Maka gak usah khawatir. Apapun yang akan terjadi nanti, kembang arum mau
di organisasi atau tidak, mau di organisasi tahun ini atau tahun depan, mau siapapun yang menggembalakan, mau siapapun ketua perancangnya, mau siapapun pengurusnya, ora usah khawatir. Kita punya Tuhan yang tahu apa yang kita rasa khawatir. Tuhan memberkati kita semua. Apapun masalah dalam hidupmu juga tidak usah khawatir. Jangan buang-buang waktu, tenaga, dan energimu untukku. Tetap tenang, tetap kuasai diri, tetap kuasai hati. Jaga hati, jaga imanmu, jaga pikiran. Tuhan berkati kita semua. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai. Engkau Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya. Hamba-Mu tahu ini tidaklah sempurna. Hamba-Mu tahu ini penuh dengan keterbatasan. Namun biarlah kuasa Tuhan yang menyempurnakan dalam hati dan pikiran kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan melaksanakan rapat urusan gereja. Tuhan yang menyertai segala sesuatunya supaya dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan terbaik juga untuk kemajuan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.